Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram Chandra Society. Ini adalah akun resmi yang kami kelola. Teman-teman sekalian, tamu saya selamat datang di program Ramadan Enlightenment Session. Narasumber kita pada sore hari ini adalah Kang Yudi Latif. Beliau adalah anggota Dewan Pembina Nur Kholis Masjid Society. Teman-teman sekalian, topik kita pada sore ini adalah tentang pendidikan yang berkebudayaan. Kami sengaja mengambil topik ini yang kami rujuk langsung dari buku Kang Yudi Latif yang terbit pada tahun 2020. Ada dua karya yang diterbitkan Kang Yudi di tahun yang lalu pada era pandemi, ada Wawasan Pancasila, dan yang kedua adalah karya ini, pendidikan yang berkebudayaan, histori, konsepsi, dan aktualisasi pendidikan transformatif. Nah, teman-teman sekalian, perbincangan tentang pendidikan selalu menyengat perhatian publik. Itu artinya selalu ada upaya untuk terus memperbaiki sistem pendidikan kita agar selaras dengan komitmen dalam membentuk dan karakter dan mental siswa. Nah, dalam salah satu tulisannya Kang Yudi pernah bilang bahwa pendidikan itu benih harapan. Ketika masyarakat dilanda kegelapan, keterbelakangan, keterpurukan, atau kekacauan dan sedang tidak tahu kuncinya, maka sandaran pamungkasnya adalah pendidikan. Lalu apa sebetulnya yang dimaksud dengan pendidikan yang berkebudayaan menurut Kang Yudi Latif? Apakah ini semacam koreksi atas pola pikir dan pengelolaan pendidikan yang terlalu mengedepankan aspek teknis dan kalkulatif belaka, yang seperti yang kita saksikan belakangan ini, yang juga dikoreksi di dalam buku itu? Atau justru sebetulnya dulu kita pernah punya model pendidikan yang baik yang mengedepankan aspek pembebasan, pengutamaan kecerdasan emosional, dan penguatan mental dan karakter. Nah, sebab itu kalau yang terjadi berarti ada yang salah dengan pengelolaan pendidikan kita. Nah, ini akan kita elaborasi pada sore hari ini. Saya serahkan ke Kang Yudi 15-20 menit. Silakan mengutarakan topik ini. Lalu setelah itu saya undang teman-teman untuk bertanya. Nanti akan dijawab di sesi tanya jawab. Silakan Kang Yudi, waktunya. Baik, terima kasih Rozi. Ya, teman-teman peserta webinar. Live ya. Budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa singkat dan di momen bulan puasa ini saya ingin membahas sisi ini pada aspek yang sangat sempit saja, yaitu yang supaya kita kelihatan ada pengajiannya lah gitu. Kebudayaan nih, karena momentumnya bulan puasa. Tapi begini ya, secara sederhana kalau kita definisikan kebudayaan itu sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem tindakan, itu satu kesatuan integral. Tapi sebenarnya kita bisa bermula usaha-usaha melakukan satu transformasi peradaban lewat pendidikan tuh mulai pembenahan dari aspek-aspek sistem nilai kita. Jadi dengan harapan perubahan pada sistem nilai itu akan merembes pada sistem pengetahuan dan ujungnya juga ke sistem tindakan. Oke, jadi pendidikan itu sebenarnya kan memang kurang lebih harus memberikan aspek pembudayaan nilai dan bagaimana pembudayaan pengembangan pengetahuan, berikutnya adalah bagaimana praktik-praktik kebajikan itu. Nah, sesuatu yang seringkali satu lompatan peradaban yang tampaknya sekuler saja gitu, sebenarnya selalu punya daya dorong perubahan pada aspek tata nilai dulu gitu. Ya. Jadi sesuatu yang sekarang kita sering kelihatan sekuler, padahal asal usulnya memiliki asal usul pada akar-akar nilai, ya, baik nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai kultural di masyarakat itu. Bahkan begitupun perkembangan pemikiran-pemikiran saintifik, mau fisika, mau itu apalah, mau itu fisika, mau itu ekonomi, mau apapun, itu dalam perkembangan, termasuk kapitalisme ya, itu sering kita lihat selama dalam perkembangan lebih lanjut semata-mata sebagai produk sekuler gitu. Tapi kalau kita susuri, itu dimulai dari perubahan jangkar etisnya gitu. Saya mulai misalnya dari Albert Einstein ya.
Albert Einstein mengatakan scientific thought is a development of pre-scientific thought. Jadi pemikiran saintifik itu sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari pemikiran pra-scientific. Tapi apa itu pikiran pra-scientific? Yang dia maksud sebagai pemikiran pra-scientific itu adalah apa yang kita sebut sebagai worldview, pandangan dunia gitu. Pandangan dunia ini adalah satu versi yang lebih simplistis dalam cara kita melihat gambaran dunia. Jadi gambaran dunia dalam versi yang lebih ringkas, dan gambaran ini menjadi cara kita menenapsir realitas dan melahirkan namanya all inclusive conception, konsepsi yang inklusif yang menyeluruh terhadap segala bentuk realitas. Itu yang disebut dengan paradigma. Jadi pandangan dunia ini melahirkan paradigma. Paradigma melahirkan teori-teori. Teori dari teori itulah nanti melahirkan praktek-praktek gitu. Nah, jadi pemikiran-pemikiran saintifik itu sebenarnya bermula dari pandangan dunia. Gitu. Ya. Jadi misalnya ketika pandangan dunianya adalah bukan bumi mengitari matahari, tapi matahari mengelilingi bumi misalnya, itu menimbulkan dampak-dampak paradigmatis saintifik yang luar biasa. Dan berikutnya juga pada aspek tindakan. Ya. Misalnya ketiga juga pandangan dunia ketika bumi ini datar. Nah sekarang kebetulan kan ini yang disebut dengan golongan bumi datar nih masih ini. Ketika pandangan dunia ini bumi ini datar, beda dengan pandangan dunianya ini bumi bulat gitu. Itu akan punya konsekuensi paradigmatis dan tindakan kita dalam cara kita berjelajah mengembara di muka bumi ini gitu. Bisa. Oke. Nah, tapi dari mana ini pandangan dunia ini bisa muncul? Pandangan dunia ini tumbuh dari nilai-nilai kultural. Jadi tanah kultural dan juga dari atmosfer intelektual yang berkembang pada masa itu gitu. Jadi tanah budaya seperti apa, nilai budaya apa yang ditumbuhkan, dan atmosfer intelektual seperti apa, itu yang melahirkan konstruksi-konstruksi pandangan dunia gitu. Nah, di antara tanah budaya yang sangat kuat merembes pengaruhnya ya, terhadap pembentukan pandangan dunia ini adalah nilai-nilai budaya yang dari tradisi-tradisi keagamaan. Gitu. Jadi pandangan dunia keagamaan itu mempengaruhi nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai budaya yang berkembang itu melahirkan atmosfer semangat zaman, mempengaruhi corak berpikir intelektual, dan nilai budaya dan corak berpikir intelektual pada masa itu akan membentuk, mengkonstruksikan pandangan dunia. Gitu. Nah, oleh karena itu, menurut saya, pendidikan nilai dan pendidikan terutama juga merubah cara pandang keagamaan, itu akan punya dampak besar terhadap pengetahuan dan tindakan orang. Ya, jadi misalnya gini, sekarang misalnya orang itu melihat bangsa, konsepsi bangsa itu sebagai sesuatu yang sekuler gitu. Padahal kalau kita susuri, ya, konsepsi bangsa itu misalnya punya akar-akar yang sangat kuat di dalam satu lingkungan masyarakat yang sudah multi agama, multirasial, yang harus dipersatukan dalam satu entitas politik. Dan itu memiliki presidennya justru di jantung kehidupan Nabi di Madinah gitu. Kebetulan kan Islam terlahir agama yang lebih belakangan gitu. Agama Islam itu lahir ketika konteks multi agama sudah terjadi. Tentu saja karena juga di dunia Arab kabilah-kabilah bersuku-suku gitu. Maka kemudian di dalam membangun satu entitas politik yang sifatnya multi agama, multirasial, itu diperlukan satu cara pengembangan, satu modal cara berpikir keagamaan yang juga membangun nantinya satu pandangan dunia yang memungkinkan orang yang beda agama itu bisa dipersatukan dalam satu entitas politik bersama. Disitulah muncul yang disebut dengan konsepsi ummah. Konsepsi ummah ini satu konsepsi komunitas yang dipersatukan bukan atas dasar kesamaan agama, bukan atas dasar kesamaan etnis, tapi atas dasar kesamaan share values, ya, lewat kontrak sosial yang disepakati bersama, yang disebut dengan Piagam Madinah. Gitu.
Dan di dalam konsep ummah ini dikatakan karena nasu ummatan wahidah, seluruh manusia itu umat yang sama gitu. Bahkan konsepsi umat pada periode gestation ini lebih luas, bukan hanya seluruh manusia dianggap saudara, tapi juga bahkan flora fauna pun dianggap sebagai bagian dari umat gitu. Jadi sebenarnya konsepsi umat itu merupakan launching pad dari apa yang kita sebut sekarang sebagai konsep nation. Di mana nation ini satu komunitas terbayangkan di mana orang yang berbeda suku, beda agama bisa dipersatukan dalam satu entitas politik, komunitas politik bersama karena kesamaan nilai, kesamaan kehendak dan kehendak hidup bersama itu. Nah, itu. Nah, begitupun misalnya Pancasila ya. Pancasila itu kita lihat sekarang sebagai produk pemikiran sekuler saja gitu. Tapi kita ingat Soekarno bilang, aku gali Pancasila itu dari bumi Indonesia sendiri, dari tanah bumi budaya Indonesia sendiri yang dia bilang aku menggalinya dalam sekali. Sab demi sab pengaruh pra-Hindu, sab pengaruh Hindu-Buddha, sab pengaruh Islam, sab pengaruh Barat Kristen. Jadi sebenarnya ketika dia bilang aku gali Pancasila itu dari bumi Indonesia sendiri, itu adonan kultural utama yang dia gali. Itu nilai-nilainya sebenarnya kan nilai-nilai agama ya. Pra-Hindu, Islam itu kan nilai-nilai agama. Jadi nilai agama yang sudah sedimented, sudah mengendap, itu ada semacam hidden connection. Ada semacam tautan, meskipun beda agama, beda asal-usul, tapi sebenarnya selalu ada nilai-nilai yang mengendap yang bisa menautkan segala keragaman itu dalam satu ikatan kebersamaan. Jadi singkat kata, pandangan dunia Pancasila itu sebenarnya merupakan pancaran dari nilai-nilai budaya, yang nilai budaya itu dirembesi oleh nilai-nilai agama. Yang ingin saya katakan, perombakan cara kita mengajar agama, mengajar nilai, akan mengerobak pandangan dunia, dan pandangan dunia itu akan merombak tatanan dan kehidupan tindakan kolektif. Saya ingin ngasih satu contoh lagi. Ya, misalnya sekarang kita orang melihat kapitalisme gitu. Seolah kapitalisme itu sebagai suatu produk yang sekuler saja gitu, manden sekuler. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya kapitalisme itu kan suhu pemikirnya itu namanya Adam Smith. Dan masa di mana Adam Smith hidup pada akhir abad ke-18, itu suasananya hampir mirip seperti kenyataan Indonesia hari ini, di mana pengaruh agama itu merembes ke berbagai ruang-ruang dan ranah-ranah kehidupan gitu. Dan sedemikian rupa waktu itu di dalam dunia Scotland yang Protestan itu agama itu pervasif sekali pengaruhnya. Kalau istilah Richard Dawkins, outgrowing God gitu. Tuhan itu dirayakan di semua lini dan masuk ke jantung universitas juga. Kebetulan sebagian besar universitas di barat itu kan memang asalnya institusi gereja ya, monasteries gitu. Sehingga wajar pengaruh agama juga masuk ke jantung pemikiran saintifik gitu. Sedemikian rupa sehingga orang banyak lupa Adam Smith sendiri sebenarnya bukan pengajar ekonomi. Adam Smith itu pengajar teologi gitu loh. Karena waktu itu ekonomi sebagai disiplin ilmu sendiri belum gitu. Jadi Adam Smith itu pengajar di Universitas Edinburgh dan Glasgow. Itu posisinya itu profesor di bidang apa coba? Natural theology, teologi natural. Saya bukan ingin menyerangkan Pak Ruroji yang punya background dari teologi ya. Jadi asalnya profesor teologi, tapi teologi natural dalam arti cara memahami eksistensi Tuhan tidak lewat teks, tapi lewat penciptaannya ya, semesta ini. Waktu itu memang di bawah teologi natural ini multidisiplin, mulai dari fisika sampai tentu saja ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ekonomi dan lain. Tapi itu di bawah teologi. Sehingga nanti sebelum mengarang The Well of Nation ya, si Adam Smith ini menarang dulu namanya bukunya itu kan The Theory of Moral Sentiment. Jadi sebelum membuka kanal ke kapitalisme, dia buka dulu pengandaian moralnya di Theory of Moral Sentiment itu. Yang pengandaian moral ini dipengaruhi oleh perombakan besar di dalam cara dunia menafsir pemikiran keagamaan. Nah kebetulan di akhir abad ke-18 di Skotlandia dan di dunia Protestan mulai terjadi pergeseran pemikiran keagamaan dari Calvinis ortodoks yang menekankan pada predestination, kalau di Islam tuh kayak Jabariyah gitu,
menuju Calvinis baru yang lebih menekankan pada free will, semacam Qadariyah gitu, menekankan pada kehendak pikiran bebas gitu. Nah, dengan free will inilah memberi ruang bagi imajinasi individu, kreativitas, ya, mengejar mimpi-mimpi kehidupan yang lebih luas. Dengan begitulah sebenarnya pikiran-pikiran daripada keagamaan ini menjadi launching pad dari kapitalisme, semacam tolakan ya, penolak, daya tolak untuk membuat roket itu terbang. Memang setelah roket itu nanti melesat, itu kapitalisme punya logikanya sendiri gitu ya, punya mekanisme logika sendiri yang tidak selalu konsisten dengan pemikiran keagamaan. Tapi tanpa perombakan besar di dalam jantung pemikiran dan pendidikan keagamaan, itu tidak akan ada pemacu bagi munculnya kapitalisme. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini? Kalau kita ingin meraih kemajuan ya di bidang kemakmuran, dalam kemakmuran atau kebahagiaan ya, hidup di dalam kehidupan bernegara atau kebahagiaan hidup dimanapun, mengingat saya kira pengaruh agama itu terutama di Indonesia sangat besar, sangat pervasif. Apalagi sekarang pengaruh agama tuh merembes ke berbagai jantung kehidupan. Yeah. Artinya agama memiliki pengaruh besar dalam cara kita membudayakan nilai, dan itu merupakan membudayakan budaya, dan budaya membentuk pandangan dunia. Maka menurut saya kalau kita ingin maju secara peradaban di Indonesia ini, penting sekali kita harus melakukan satu perubahan besar di dalam pendidikan keagamaan kita. Jadi merubah cara pandang keagamaan dan merubah pendidikan agama itu merupakan sesuatu yang sangat fundamental kalau kita ingin merombak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, apapun agama kita. Nah, menurut saya selama ini justru pada titik inilah kita melihat agama sebagai sandaran moralitas, ya, sandaran etis dalam kehidupan berbangsa itu justru kehilangan dasar tentang membudayakan akhlak itu. Agama tidak menjadi sarana untuk memupukkan pendidikan akhlak. Padahal katanya misi agama itu kan menyempurnakan akhlak manusia. Tapi misi utamanya itu justru diabaikan dalam pendidikan agama kita. Pendidikan agama kita terjebak di dalam jebakan verbalisme gitu. Padahal seperti kita ketahui bahwa namanya nilai-nilai etis itu adalah namanya itu practical intelligence, intelijensia praktis. Namanya akhlak tuh khuluk kan perbuatan gitu. Jadi dalam pendidikan ini bukan hanya mengajarkan orang learning to know, mengetahui, tapi juga tidak cukup juga hanya kemampuan membuat skill, tapi yang lebih mendasar lagi adalah membekali peserta didik dengan keistimewaan berbuat. Nah, keistimewaan berbuat itu yang disebut dengan virtues, yaitu yang disebut dengan phronesis, yang disebut dengan kecerdasan praktis. Nah, jadi kalau agama ingin membentuk akhlak, maka saya kira kita harus mengulangi beban-beban verbalisme dan beban-beban mengajarkan agama melulu hanya sebatas bagaimana tahu rukun iman, rukun Islam, tahu mengutip ayat-ayat, mengutip hadis, menghafal itu semua, itu tidak cukup. Karena kalau istilah Ki Hajar kan harus mengetahui, ngerasani, ngelakoni kan gitu. Nah selama ini agama itu baru sampai ngetahui, itu pun ngetahui pun baru pada level yang paling dasar dari taksonomi Bloom. Kalau Bloom kan mulai dari remembering, understanding, applying, evaluating, synthesizing, and creating. Kita ini baru dasar sekali mengetahui pun baru pada remembering, memorizing gitu. Jadi tidak mengetahui pun tidak mengarah pada critical thinking yang mengarah pada sistem berpikir logik, gitu. Enggak. Problem solver, enggak problem solving. Baru memorizing. Jadi pada tingkat mengetahui pun keagamaan itu baru sifatnya sampai pada menghafal. Jadi dengan kita kurang wawasan keagamaan yang luas, yang memungkinkan kita juga bisa punya sikap untuk melihat sesuatu dari perspektif yang beragam gitu. Kalau perspektifnya miopik karena daya baca kita terbatas, bahkan secara kognitif ya terbatas,
itu maka ruang penjelajahan, ruang untuk menghargai perbedaan, penghargaan tafsir kan tidak punya fundament yang kuat. Karena untuk mengetahui pun kita masih cetek gitu. Nah, padahal agama tidak cukup mengetahui. Agama itu juga harus melahirkan skill, kemampuan untuk produktivitas. Tapi yang penting adalah keistimewaan dalam berbuat. Khuluk itu adalah perbuatan. Nah, berbuat ini metodologinya tidak lewat menghafal, tapi lewat pelatihan secara terstruktur, terfokus, secara kontinu, di bawah bimbingan mursyid yang tepat. Ini sebenarnya seperti metodologi di dalam jalan sufi gitu. Ya, setiap murid itu murid. Nah ini juga menarik ini. Istilah murid ini kan sekarang kehilangan konteksnya di Indonesia. Murid itu sebenarnya kan bahasa Arab artinya seseorang yang punya kehendak. Irodah, murid itu. Sebenarnya istilah ini bagus gitu. Kenapa diganti? Murid itu artinya seseorang yang punya kehendak. Gitu. Ya, mursyid artinya orang yang mencoba membimbing kehendak itu supaya bergerak di jalur yang tepat. Gitu. Makanya mursyid ini mengamati bagaimana pertindakan anak-anak itu dalam relasinya dengan orang lain. Apakah kemudian dia menghargai yang lain, jujur atau tidak. Semua tindakan perbuatannya itu dievaluasi, ya. Dengan begitu kemudian disitulah beberapa perbuatannya yang dianggap tidak tepat secara etis, kemudian didiskusikan bersama, dievaluasi bersama, sehingga lama-lama ini jadi habituasi, ya. Hal-hal yang praktik-praktik baik itu jadi habit of life. Kalau udah jadi habit of life itu jadi refleks gitu. Itu menjadi gut feeling gitu. Kalau sudah jadi gut feeling tanpa perlu rule, aturan-aturan yang ketat pun, orang sudah punya semacam naluri yang refleks otomatis gitu. Seperti katanya begini, kalau orang udah punya gut feeling, meskipun tidak ada ketentuan verbal misalnya. Jadi misalnya kalau di toilet itu di tempat pembuangan air kencing tidak ada tulisan misalnya dilarang buang hajat besar di tempat ini gitu. Tapi orang yang punya gut feeling, yang nilai wawasan etisnya cukup, gak mungkin dia buang air besar di tempat buang air kecil. Karena kenapa? Ya, jijik gitu. Jadi tanpa ada rumusan verbal pun aturan ketat, misalnya no smoking di semua tempat itu. Gak usah. Kalau orang punya gut feeling, punya empati, menempatkan diri, tahu bahwa di mana orang banyak kerumunan, tidak semua orang merokok. Orang punya empati, punya kemampuan apakah sesuatu itu disukai atau tidak. Itu harus menjadi gut feeling dan itu praktek-praktek kebajikan. Itu harus dilatih sejak kecil. Nah, selama ini seringkali pendidikan agama kurang menekankan dimensi-dimensi virtues ini, dimensi practical wisdom ini. Karena terlalu jebakan pada memorizing tadi itu. Saya kira itu. Jadi sekali lagi bottom line-nya adalah tata nilai itu sesuatu yang sangat penting untuk membangun cara pandang baru, dan tata nilai itu sangat dipengaruhi oleh tradisi keagamaan dan cara kita membangun tradisi pengajaran keagamaan dalam bentuk nilai itu. Oleh karena itu menurut saya terutama di Indonesia di mana pengaruh agama sangat pervasif itu sangat penting saya kira. Jadi kalau kita ingin merubah apapun dalam tradisi budaya Indonesia, saya kira kita harus menyertakan perubahan besar di dalam jantung pendidikan keagamaan dan pendidikan nilai kita. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Terima kasih Kang Yudi atas paparannya. Ada satu hal yang perlu kita highlight terakhir, selain yang tadi disampaikan Kang Yudi di bottom line terakhir itu, adalah bahwa kalau kita ingin maju, tadi disampaikan bahwa kita harus merombak perspektif kita di dalam mengajarkan agama, dalam pendidikan agama justru. Jadi yang masalah karena ini harus mengajarkan moralitas, nilai, keistimewaan dalam berbuat yang dilakukan lewat latihan yang dilakukan sejak kecil. Nah, saya ingin masuk ke pertanyaan dari teman-teman, Kang Yudi. Ini ada dari Ramadan Pambayung. Ramadan Pambayung, apakah partai politik saat ini tidak ada yang mencerminkan konsepsi umat, Pak Yudi? Karena tidak semua partai politik di Indonesia menggunakan identitas keagamaan. Oh iya, jadi justru umat
umat sekarang ini kan sudah pengertiannya semakin mengerucut, makin menyempit gitu. Umat Islam aja udah keluasan banget sekarang ini. Di dalam konteks umat Islam pun mulai difragmentasi lagi. Makanya kan ada joking, ada joke, ya ada lucon. Katanya kalau ke Madura ditanya di sini apa umatnya, alhamdulillah katanya 85% umat Islam. Sisanya apa? Ada umat Muhammadiyah katanya, ada umat Ahmadiyah. Jadi umat itu udah sangat sempit. Padahal seperti saya katakan tadi, umat itu pemahaman awalnya secara etimologis itu umat itu kan satu totalitas makhluk gitu loh. Yeah. Jadi umat itu konsep yang inklusif, seluruh manusia, Bani Adam, bahkan flora fauna itu dianggap sebagai umat. Gitu. Jadi umat itu sebenarnya kata lain merupakan niche atau apa ya, original tempat rahimnya apa yang kita sebut sebagai nation sekarang ini, di mana satu komunitas politik tidak dipersatukan atas dasar kesamaan agama atau etnis, tapi atas kesamaan nilai-nilai atau kesamaan kehendak, kesamaan tujuan. Gitu. Jadi kalau partai politik di Indonesia hari ini, saya kira problematiknya ada banyak ya, merupakan distorsi dari umat itu. Karena tadi untuk menjadi umat itu kan perlu ada kehendak untuk bersatu, tapi juga punya ada kehendak untuk berbagi. Itu kata kuncinya, bersatu dan berbagi. Gitu. Bersatu dalam arti mampu secara inklusif menampung siapapun asal usulnya bisa menjadi belong tuh menjadi bagian dari satu kekuatan partai politik gitu. Tapi juga harus berbagi karena persatuan itu tidak mungkin juga tanpa ada keadilan gitu kan. Keadilan satu necessary condition untuk persatuan, gitu. Tapi not sufficient condition. Memang keadilan alone tidak menjamin persatuan. Tapi untuk persatuan itu jelas diperlukan keadilan. Sebaliknya untuk keadilan itu juga perlu dikembangkan persatuan karena ketidakadilan itu berarti kan cermin bahwa rezeki tidak disebarkan secara merata ke segala kelompok. Kenapa? Mungkin karena ada semacam geto-geto, coupling-coupling komunitas gitu. Sehingga imajinasi moralnya terbatas pada kelompok-kelompok yang terbatas, tidak inklusif juga. Jadi konsep kebangsaan itu memerlukan kemampuan partai politik yang secara sosial kultural inklusif, secara ekonomi juga inklusif. Dan kalau kita lihat partai mana yang itu terjadi, memang belum ada representasi partai yang ideal seperti itu di Indonesia hari ini. Karena partai di Indonesia tidak lagi menjadi collective action sekarang ini. Partai itu kan per definisi satu organisasi yang merupakan perwujudan tindakan kolektif untuk cita-cita kolektif. Kebanyakan partai Indonesia sekarang ini kan perusahaan politik keluarga-keluarga gitu. Itu tidak menjadi basis umat, tapi basis pengukuhan kepentingan orang per orang. Saya kira itu. Terima kasih. Iya. Tadi ada yang memberi respon juga, saya lupa itu siapa tadi, soal konsep ummah yang disampaikan Kang Yudi. Ini baru pertama kali dengar bahwa secara etimologis itu seperti yang disampaikan Kang Yudi tadi, baru-baru dengar soal, dia pikir itu eksklusif Islam, Kang Yudi. Tadi dari teman siapa itu? Oh, Dedi Saduri, ya. Oke, berikutnya kata kunci yang penting tadi disampaikan dalam konsep ummah adalah soal bersatu dan berbagi. Nah, ini yang belum banyak dilakukan. Oke, yang selanjutnya dari Ivan Habibie. Menjadi mengenai pengaruh agama dalam pendidikan, bukankah para pemikir Islam klasik menggeluti ilmu agama dan sains? Kenapa terjadi dikotomi di era sekarang, Kang Yudi? Iya, pertama tadi pengaruh agama ya, jadi menarik kita kupas lagi. Ada pemikir dari Jerman ya, yang menulis buku namanya The Decline of the West, gitu. Siapa ya lupa. Saya lupa. Nah, bisa di browsing sendiri, The Decline of the West ya. Jadi dia mengatakan bahwa peradaban Barat itu kehilangan daya tonjoknya, gitu. Daya tonjoknya. Jadi sebenarnya setiap temuan besar, lompatan besar dalam peradaban itu memerlukan semacam, kalau istilah Cak Nurnya itu psychological striking force, daya tonjok psikologis yang didorong oleh daya-daya spiritual gitu. Ketika percikan spiritualitasnya itu lenyap,
sebenarnya peradaban itu hanya mengulang-ulang apa yang sudah ada aja, tidak ada inovasi, tidak ada imajinasi baru. Itu menunjukkan lagi-lagi perombakan satu daya-daya spiritual itu penting bagi rejuvenasi dan bagi satu pembaruan peradaban. Ketika daya spiritualnya itu mati, maka sebuah peradaban kehilangan imajinasinya, hanya mengulang-ulang aja dari temuan-temuan sebelumnya. Itu yang sudah diidentifikasi juga oleh Toynbee ya, bahwa bahaya dari pengaguman itu hanya mengagumi saja orang-orang besar dari masa lalu, tapi sebenarnya pengkultusan bagi orang-orang besar di masa lalu itu hanya membuat pemapanan pemikiran yang tidak ada percikan-percikan baru. Jadi kan banyak di antara kita juga misalnya mengagumi Bung Karno gitu, tapi berhenti mengagumi tanpa ada usaha untuk menjadikan Soekarno sebagai inspirasi untuk menggali hal-hal yang lebih maju, lebih advance daripada pemikiran-pemikiran Soekarno sendiri. Nah, untuk kita bisa memperbaharui cara berpikir keluar dari jebakan-jebakan pengkultusan itu memerlukan perombakan-perombakan daya-daya spiritualitas. Nah, jadi sekali lagi ya di sini kita melihat bahwa suka atau tidak suka bahwa pengaruh spiritualitas terhadap kemajuan peradaban itu penting. Cuma di sini spiritualitas harus dimaknai bukan pada aspek formalisme dan ritualisme agama. Iya, iya. Tapi spiritualitas ini adalah jiwa keagamaan, kalau pakai istilah Iqbal itu. Jiwa keagamaan, jiwa dan visi keagamaannya itu. Jadi misalnya begini, menurut saya salah satu kendala terbesar ya di dalam jiwa keagamaan dan visi keagamaan Islam itu misalnya terlalu menekankan pada keselamatan the day after, keselamatan di dunia sana. Seolah-olah bahwa kebahagiaan dan surga itu harus ditunggu sampai kita meninggal dan sampai ke nirwana di luar sana. Seolah-olah keselamatan tidak bisa kita perjuangkan sekarang dan di sini juga. Akibatnya kan selalu saja kalau kita kejar, ya yang penting akhirat aja gitu. Padahal jelas-jelas Nabi sudah mengingatkan, barang siapa yang ingin akhirat, kuncinya adalah ilmu. Siapa yang ingin dunia, itu juga ilmu. Gitu. Dan ya, Islam selalu ingatkan bahwa kita ini sebenarnya di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Berarti kan bukan hanya surga. Surga itu kan nilai-nilai kebaikan, keindahan, bukan hanya di dunia sana, tapi juga harus terjadi di dunia ini. Bahkan menurut saya kan sebenarnya kebaikan di akhirat itu hasil tabungan dari budidaya kebaikan hari ini di sini gitu. Gak ada itu tiba-tiba orang mengambil jalan pintas, bunuh diri, kemudian baik di dunia sana. Gak bisa. Kebaikan di akhirat itu hasil tabungan dari menjalani hidup baik di dunia ini gitu. Jadi sebenarnya itu kita harus merombak cara model kita berpikir. Bahkan ketika kita ingin merebut akhirat, sebenarnya itu harus kita perjuangkan sekarang dan di sini. Kebaikan hidup itu, kesejahteraan hidup itu harus diperjuangkan di sini. Agama juga kan sudah bilang bahwa sebelumnya sesungguhnya kemiskinan itu mendekatkan orang pada kegelapan, kekufuran. Itu berarti kan agama memerintahkan hidup baik, hidup sejahtera di dunia ini gitu loh. Dan tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah gitu. Ayadul ulya khairum min yadis sufla. Kan artinya kita diminta untuk lebih makmur dong, bukan jadi miskin. Banyak di antara satu teologi yang harus kita ubah. Itu misalnya bagi orang kaya masuk surga itu sesulit memasukkan benang ke jarum gitu. Itu teologi kemiskinan itu. Teologi kemiskinan itu. Enggak betul itu, ya. Kalau kita confirm dengan tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah, berarti sebenarnya agama itu mengajarkan kita untuk hidup berbagi. Jadi itu semua saya kira karena agama itu, cara kita mengaktualisasikan agama itu besar sekali pengaruhnya pada kejiwaan orang, maka menurut saya itu kita harus mulai ya, kalau ingin merubah tatanan kehidupan kita harus jadi jantung keagamannya itu harus diperbaiki. Nah, tentang kenapa ada pemisahan antara bidang agama dan bidang sekuler. Sains. Itu akibat dari modernisasi ya. Modernisasi kan melahirkan spesialisasi.
Jadi misalnya ulama atau pemimpin agama yang tadinya polimorfik itu menjadi rujukan untuk semua. Lihat aja, mau itu Ibn Arabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, itu kan bukan hanya ilmu ahli dalam satu bidang ilmu itu. Al-Farabi itu musik, negara, semua. Jadi namanya polimorfik itu kan asalnya. Nah, modernisasi itu mengarah pada spesialisasi pengetahuan. Maka mulailah ulama pemimpin agama yang tadinya polimorfik, mengerti banyak hal, menjadi monomorfik. Sekarang kalau dulu mulai urusan kawin, urusan cocok tanam, urusan mau hitan, semua ke kiai kan. Sekarang enggak dong, kalau urusan untuk cari bibit ya ke petugas pertanian gitu. Kalau ingin cari kredit perbankan. Jadi modernisasi ini pelan-pelan melucuti peran sentral dari tokoh-tokoh agama, yang otomatis berarti peran sentral dari agama sebagai all inclusive conception untuk menafsir segala hal. Jadi disitulah pelan-pelan mulai terjadi separasi, pembelahan antara wilayah agama yang kemudian mengerucut menjadi hanya wilayah sakral gitu, dan wilayah profan dianggap sebagai wilayah sekuler gitu. Padahal kalau kita susuri sekali lagi, hal yang kita anggap sekuler itu asal usulnya punya kaitan-kaitannya dengan jantung keagamaan juga. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Kang Yudi. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita masih ada 20 menit lagi. Dari Taufik Hidayat. Taufik Hidayat NAD. Maraknya institusi pendidikan berbasis Islam saat ini, termasuk semakin populernya boarding school. Apakah ini jaminan bahwa kehidupan Indonesia masa mendatang lebih baik, Kang Yudi? Ya, tergantung modus keagamaannya. Makanya saya bilang, kalau surplus keagamaan itu hanya berhenti pada kesalehan formal, justru itu bisa jadi menjadi beban untuk membuat kita bisa melesat gitu. Itu justru menjadi tawanan kemajuan kita gitu. Jadi saya kira oleh karena itu memang misalnya kalau kaitannya dengan Islam itu harus, kalau kita lihat ya, sebenarnya kan Islam itu sebenarnya gini kan, Islam itu lahir di tanah Jazirah Arab yang gurun-gurun itu. Jadi oleh karena itu sebenarnya kan pendukung ya, macam tanah pendukung utama awalnya itu sebenarnya kan tanah gersang. Tanah gersang baik secara material maupun secara peradaban. Ya, itu kan nomad, pendukung Badawi gitu kan. Badoa. Jadi sebenarnya level peradabannya itu rendah. Tapi seperti kata Ibn Khaldun, satu kekuatan dari kelompok-kelompok Badua itu punya namanya itu asobia ya, semangat asobia yang sangat tinggi. Tapi Ibn Khaldun menerjemahkan asobia itu dalam konteks yang lebih positif, yaitu esprit de corps, semangat korpsnya itu, semangat fighting spiritnya itu kuat gitu. Sehingga kemudian ketika budak-budak, bekas budak ini disuntik ya, budak-budak kan punya semangat badawah tadi itu. Punya semangat badawah, punya semangat fighting spirit yang kuat. Kemudian diinjeksikan oleh moral agama Islam yang egaliter. Segera saja kata tiba-tiba saja itu kuda-kuda yang berlari di atas padang pasir itu membersihkan cahaya gitu. Jadi cara peradaban yang sangat tinggi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, Islam memperoleh kemajuan peradabannya justru ketika Islam mulai terbuka bagi peradaban-peradaban lain. Mulai dari Persia sampai ke pengaruh-pengaruh Yunani, Romawi gitu. Jadi Islam itu maju secara peradaban justru setelah terbuka ya. Terbuka bagi asupan dari peradaban lain. Ya, kita tahulah jantung pemikiran Islam di Baitul Hikmah itu menerjemahkan karya-karya Plato, Aristoteles gitu, Helenisme ke dalam bahasa Arab, dipelajari, dikembangkan, dikasih syarah, kembangkan, dielaborasi, dan kemudian diambil mana elemen yang bisa diambil yang cocok bagi kosmologi Islam, mana yang tidak. Itu kemudian juga begitu pun dari Persia diambil ya, termasuk menara-menara itu kan, menara itu pengaruh dari Persia, menara dari minaroh, tempat naroh, artinya tempat menaruh api kan, majusi. Sedangkan kubah-kubah masjid pengaruh dari Romawi kan, dom-dom Romawi gitu. Jadi
kalau kita lihat Islam itu menjadi kosmopolitan gitu karena tadi semangat fighting spirit dari orang-orang dari gurun itu yang luar biasa, tapi juga mentalitasnya diisi oleh pengaruh dari berbagai peradaban lain lewat berbagai keterbukaan. Dengan itulah Islam menjadi peradaban pertama yang bisa bisa menyerap ilmu pengetahuan mulai dari India, angka 0 dari India, kertas dari Cina, kemudian filsafat dari Yunani, dan kemudian disatukan dan didistribusikan ke seluruh dunia. Iya. Dan nanti itulah Islam yang nanti mempengaruhi apa yang disebut dengan Renaissance di Eropa gitu. Islam itu. Ya. Tadi kok jadi semoga menjawab nih, Mas Kang Taufik, pertanyaan tadi soal ya, jadi tergantung cara kita, jadi tergantung cara kita memudayakan Islam. Yang saya khawatir justru munculnya ekspektasi untuk menambah jam-jam pelajaran agama, kemudian boarding school itu terbatas pada aspek ritualisme dan formalisme agamanya. Bahkan dengan agama itu membuat kita tambah tertutup gitu. Padahal dulu kan kemajuan keagamaan kita justru ketika kita terbuka gitu terhadap penemuan-penemuan baru dari berbagai manapun. Sehingga muncullah kemudian kan perintah khudil hikmata min in kharajat. Ambillah hikmah dari manapun dia memancar gitu kan. Itu dia. Ya, jadi bukan pada aspek formalismenya dan tapi pada soal spiritualitas yang dikembangkannya. Ya. Oke. Semoga menjawab tadi, semoga terjawab. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa ini? Nadim namanya. Nadim. Ini. Pendidikan gaya feodal itu gimana ngatasinya, Kang Yudi? Gitu. Ya, jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya sebenarnya kan itu berarti pertama praktik pendidikan itu harus dimulai dari keteladanan kan. Ya. Keteladanan kan gini ya, pendidikan itu ada 3 ranah ya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan komunitas. Itu loh pendidikan itu bukannya sekolah tapi lingkungan keluarga, lingkungan komunitas, lingkungan sekolah. Di lingkungan keluarga ya berarti orang tua mulai terbiasa menanamkan sikap-sikap egaliter. Sikap-sikap kalau bergaul itu harus respect terhadap yang lain. Jadi bahkan dari kalangan orang-orang berada mestinya harus terbiasa mengajarkan anak-anak untuk respect, menghormati siapapun, pekerjaan apapun. Gitu. Yang menarik ya, misalnya saya kan pernah di Australia ya. Di Australia itu semua orang itu cenderung berpakaian casual aja, mulai dari Perdana Menteri sampai semua itu cenderung berpakaian casual gitu. Jarang di sana itu pejabat politiknya mau naik mobil mewah, mobil dinas yang mewah gitu. Waktu itu karena Australia pemproduk Holden ya, Perdana Menterinya juga pakai Holden gitu. Kenapa bisa begitu ya? Dan mereka cenderung anggota parlemennya juga bisa naik bis. Biasanya tidak ada show off gitu untuk menunjukkan kemewahan. Tidak ada orang yang show off ingin menunjukkan kemewahannya gitu. Kenapa itu? Pertama memang di sana kan level hidup itu orang apapun pekerjaannya relatif bisa hidup layak. Misalnya imigran-imigran dari Vietnam yang pemungut sayur mayur kayak zucchini itu pun bisa beli Mercy gitu. Kalau tukang metik buah atau metik sayur juga bisa bikin Mercy, ya apa istimewanya gitu mengendarai Mercy. Jadi tidak show off gitu. Tapi yang berikutnya memang pendidikan di level keluarga yaitu harus biasa korek ya, respect terhadap yang lain gitu. Itu bagian yang memalukan kalau ada orang merasa lebih superior dari yang lain. Nah di sekolah kemudian itu lebih diperkuat ya. Di sekolah di sana tentu ada berbagai macam jadi pendidikan nilai itu kan bukan semata-mata di satu sudut pelajaran ya, seperti kita kan hanya seolah-olah pendidikan nilai itu satu sudut pelajaran agama atau satu sudut pelajaran Pancasila, bukan kan? Semua sisi, semua sudut
sekolah itu, lingkungan sekolah itu harus dirembesi oleh nilai. Mulai cara kita bagaimana mulai main basket, mulai menggunakan komputer, itu semua sangat sangat jumbuh dengan nilai gitu. Kita buka komputer dimulai dulu, gimana nih aturan mainnya, nilai aturannya, misalnya nggak boleh email yang sifatnya pribadi di forward gitu tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Itu dimulai dari nilai. Ya. Mau itu kemudian tidak boleh membuli, yang disebut political correctness, tidak boleh namanya rasisme itu yeah. Di olahraga semua itu dibudayakan. Jadi lama-lama semangat saling menghargai itu terjadi, bahkan termasuk terhadap flora dan fauna itu. Saya pernah masuk di satu sekolah ya di Australia, menanam pohon kan bukan main sulitnya gitu loh, karena di sana kan tidak terlalu subur. Nah tapi ada satu pohon yang sekali waktu harus ditebang ya depan sekolah karena sudah uzur gitu, kalau nggak dipotong bisa membahayakan anak-anak gitu. Tapi supaya menumbuhkan tadi sifat mencintai bukan hanya terhadap manusia bahkan terhadap alam, itu anak-anaknya itu diajak keluar mengelilingi si pohon yang ingin ditebang itu. Lalu gurunya mulai bicara, dia bilang, anak-anak, ini pohon di depan kita ini tempat ya Pak, yang selalu menjadi tempat di mana kita bermain setiap hari, penuh keceriaan, kita dapat udara segar dari pohon ini. Sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, tapi apa boleh buat karena sudah uzur harus kita tebang, kalau tidak ditebang itu bisa berbahaya buat kita. Dan sebelum ditebang itu anak-anak diminta berkisah kesan dia tentang pohon itu. Oh ya. Kisah dia tentang pohon itu, bagaimana dia merasa kehadiran pohon itu menjadi bagian dari permainan hidup sehari-hari. Berkisah tuh satu-satu. Setelah berkisah, barulah dipotong, dan setelah dipotong, tatalnya itu dibagi, dimasukin kayak ke tisu gitu. Kemudian masing-masing anak dikasih tatalnya itu dibawa ke rumah masing-masing sebagai cara connection ya, ikatan kasih dia dengan pohon itu gitu. Yeah, jadi kesetaraan, egalitarianisme bukan hanya terhadap sesama manusia, tapi benar-benar konsepsi umat seperti yang dikehendaki oleh Islam itu terhadap flora fauna pun harus merasa bagian dari umat yang harus sama-sama dicintai gitu. Begitulah kira-kira. Ya. Oke. Saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini Kang Yudi soal ini dari Ayung Tagala. Mengapa Islamisme seringkali berbenturan dengan humanisme? Ya Islamisme ini. Iya. Saya kira itu terjadi ketika Islamisme mulai kehilangan daya refleksivitasnya tadi. Ketika Islamisme kemudian terlalu berorientasi pada tadi itu. Politik ya. Pada dunia sana, seolah-olah untuk dunia sana itu bisa menghalalkan apapun. Nah, iya betul. Di dalam konteks terorisme itu kan itu gitu, bahwa untuk keselamatan dan sorga di dunia nanti itu dia bisa membunuh kehidupan hari ini gitu. Padahal di dalam Al-Quran jelas-jelas dikatakan barang siapa membunuh satu manusia tanpa alasan jelas seperti membunuh satu kemanusiaan. Jadi Islam kehilangan daya humanismenya itu sebenarnya seperti orang melupakan, seperti kacang melupakan kulitnya ya. Jadi sebenarnya kan asal-usul doktrin penghargaan hak asasi manusia itu justru sangat kuat di dalam tradisi Islam kan. Ya ini kan sering dibahas oleh Cak Nur ya, bahwa Pico della Mirandola itu sekali waktu mengumpulkan para pemimpin agama di Romawi, dia bilang menurut Saracen itu orang Islam, bahwa sebenarnya manusia itu terlahir tanpa dosa bawaan gitu, seluruhnya terlahir fitrah gitu. Oleh karena itu semua orang itu punya dignity, punya harkat yang sama yang harus dihormati, dijunjung tinggi. Tidak ada yang kelebihan juga antara Arab dan bukan Arab kan gitu.
Semuanya aku ciptakan kau laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, sungguhnya di hadapan Tuhan sama kan, melihat kan? Ya. Perbuatannya saja, ketakwaannya. Tidak ada beda antara orang Arab dan non-Arab, dan semua itu ada di dalam Al-Quran. Atas dasar itulah kemudian sebenarnya Islam memiliki penghargaan terhadap kemanusiaan yang sangat tinggi, di mana satu nyawa itu sangat penting sekali dalam rangka kemanusiaan seluruhnya. Sedemikian rupa sehingga Nabi Muhammad ini kemudian tercantum di Supreme Court Amerika sebagai salah satu tokoh dunia yang perjuangkan hak dasar manusia dan keadilan. Nah, jadi kapan tiba-tiba dengan nama agama itu kita bisa tega membunuh manusia gitu? Itu tadi ketika keagamaan seolah-olah disempitkan menjadi urusan ukhrawi gitu. Seolah-olah keagamaan tidak ada urusannya dengan soal-soal bagaimana memuliakan kehidupan, memuliakan kemanusiaan right here and now gitu. Jadi Islam kehilangan namanya teodesi, kemampuan untuk bagaimana mewujudkan rahmat Tuhan dalam kehidupan di sini gitu, di dunia ini. Jadi kita harus menunggu sampai rahmat Tuhan itu baru kita peroleh di akhirat nanti gitu. Saya kira itu yang membuat jadi masalah, dan itu punya dampak-dampak lanjutannya, dan ini saya kira dalam hingga level tertentu kritik Weber dan lain-lain itu agak benar juga. Jadi Islam itu sebenarnya juga secara di dalam kitab-kitabnya itu dia bilang tidak kurang-kurangnya sebenarnya kitab suci Al-Quran itu misalnya memerintahkan pada etos kerja, ya misalnya idza faragta fangsob wa akhiratu khairul laka minal ula gitu kan. Jika kamu setelah selesai sembahyang bertebaranlah di muka bumi, macam-macam. Maukah aku tunjukkan satu ibadah yang lebih besar ganjarannya ketimbang sholat lebat malam sekian saat itu kan, sebarkanlah kasih di antara orang itu kan. Jadi sebenarnya Islam juga tidak kurang-kurang kalau dilihat kitab sucinya memerintahkan pada kerja keras, etos kerja, kasih sayang gitu kan. Tapi kenapa Islam di dalam aktualisasinya tidak mampu menghadirkan dalam perkembangan terkini melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan perekonomian, kemakmuran. Itu tadi. Jadi katanya Islam ini etosnya, nilai-nilainya itu tidak menemukan kerangka-kerangka institusi baru. Kerangka-kerangka institusi baru yang memungkinkan korporasi, pengorganisasian ekonomi secara modern itu punya ruang. Jadi misalnya Islam terlambat dalam mengintroduksikan institusi kontrak, institusi insuran, institusi kontrak, dan bahkan kemudian sebagian orang juga kan masih memiliki persoalan dengan soal bagaimana relasi dengan perbankan gitu kan. Nah itu yang membuat karena tidak ada institusi-institusi pendukung untuk memungkinkan nilai-nilai atau Islam itu untuk bisa diaktualisasikan dalam kehidupan nyata, itu yang membuat kita itu terperangkap gitu di dalam keterbelakangan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, Kang Yudi, ada satu pertanyaan mungkin ya yang bisa kita jawab. Tadi ada beberapa. Sebentar, ini saya sortir karena ada 3 lagi pertanyaan. Sebentar, bagaimana ngasih kultur politik kekuasaan? Oke. Bagaimana dari Rivaldi, bagaimana pandangan Kang Yudi tentang problem identitas dalam pendidikan? Apakah kelokalan dalam pendidikan perlu ditingkatkan lagi seperti seni, sejarah, dan budaya? Oh iya, jadi gini, hukum kebudayaan itu begini. Pertama, tidak ada kebudayaan yang bisa berkembang dengan namanya ketertutupan budaya. Jadi kalau kita menutup diri dari pengaruh dari luar, kebudayaan tidak bisa berkembang. Tapi juga kebudayaan tidak bisa dikembangkan kalau tercerabut dari akar-akar kulturalnya gitu. Jadi tidak ada ya kebudayaan yang bisa berkembang kalau kita juga tidak berjejak dari tradisi, nilai-nilai budaya, cerlang budaya yang sudah ada lebih dahulu gitu.
Jadi banyak negara yang hanya meniru ya, namanya asosiatif. Mau itu dalam demokrasi, mau itu dalam ekonomi, yang asal asosiatif, asal meniru tidak berhasil. Kasus demokrasi di Amerika Latin, dimanapun, yang asosiatif, yang cuma niru model demokrasi di Amerika, misalnya gagal semua. Ekonomi juga begitu. Misalnya sekarang Cina, kenapa Cina berhasil? Karena Cina dalam model ekonominya disosiatif. Tidak mengikuti sepenuhnya komunis ortodok kayak Uni Soviet, tapi juga tidak meniru model sepenuhnya liberalisme kapitalisme Amerika. Jadi dia kekhasannya sendiri berdasarkan tradisi kultural Cina. Jadi begitupun dalam cara kita ingin mengejar perkembangan kebudayaan atau kemajuan Indonesia. Di satu sisi kita harus tetap tadi tidak boleh tertutup, beragama juga nggak boleh menutup dari hal-hal yang baik dari luar gitu. Tapi memang kita juga tidak bisa berkembang kalau namanya itu rootless, tidak punya akar. Tidak punya akar dari mana kita bermula. Nah, misalnya Renaissance di Eropa itu ketika ingin maju kan, kemudian menggali dulu hasanah yang dia punya, yaitu dari tradisi Yunani dan Romawi gitu. Dia harus berjejak dari apa yang punya, barulah kemudian mengambil unsur-unsur baru dari luar. Jadi dinamika budaya itu selalu merupakan perpaduan dari cerlang budaya dan unsur-unsur baru dari luar yang dikawinkan melahirkan proses sintetis. Nah, itulah makanya dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 dalam penjelasannya begini. Kebudayaan nasional adalah hasil budidaya seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah terhitung sebagai kebudayaan nasional. Jadi cerlang budaya lokal itu terhitung sebagai kebudayaan nasional, tapi juga ditambah tanpa menolak bahan-bahan asing yang juga dapat memperkuat mutu budaya, mutu keadaban, dan mutu persatuan. Jadi begitu. Nah sekarang ini kita ini seringkali ekstrim. Di satu sisi kita ini misalnya meniru dari luar, meniru terus semua gitu. Atau di sisi lain ada orang yang ingin tetap murni dari apa yang kita punya aja gitu. Seolah-olah harus dibentengi pengaruh dari luar gitu. Nah ini dua ekstrim ini tidak bisa. Jadi oleh karena itu hal-hal yang positif yang kita punya, nilai-nilai kearifan lokal, nilai budaya lokal, cerlang-cerlang jenius lokal, itu harus kita tetap kita muliakan sebagai springboard, titik tolak gitu. Ya, yang membuat misalnya Bali, kenapa Bali menjadi destinasi turisme? Kalau lihat keindahan pulaunya kan banyak yang lebih indah dari Bali. Ya, betul. Salah satu kehebatan Bali itu kemampuan memadukan elemen-elemen tradisi Bali yang masih dipertahankan, mulai arsitekturnya, berbagai upacara, keseniannya, saat yang sama standar-standar konvensi-konvensinya itu internasional gitu. Pelayanannya internasional. Itulah jalan kemajuan setiap peradaban. Saya kira itu. Islam pun harusnya begitu. Dia harus tetap kukuh pada landasan-landasan visi spiritual dan visi etisnya itu tetap tanpa kehilangan karakternya, tapi dia harus terbuka untuk berdialog dengan berbagai peradaban lain. Itu sudah menjadi hukum dari gerak kemajuan peradaban. Saya kira terima kasih. Ya, bagaimanapun juga kolaborasi terus kemudian beradaptasi dengan yang sekarang kemajuan itu menjadi kunci bagi bagi keterbukaan kita ke depan, ya, termasuk dalam pendidikan. Ya kalau sampai tadi al-akhzu al-muhafazatu 'alal qadimi sholih wal akhzu bil jayyid asla, jadi mungkin bisa diterapkan itu. Kesimpulannya kalau dalam pendidikan itu exactly disitulah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu intinya ingin memadukan antara warisan-warisan pendidikan tradisi yang baik di pesantren, di apalagi unsur-unsur pemikiran baru dari luar. Makanya trikon itu continue, konvergen, konsentris. Continue artinya terhubung dengan apa yang kita punya, jenius-jenius lokal. Kemudian konvergen, kita bertaut dengan seluruh aliran-aliran pemikiran kebudayaan dunia, dan konsentris untuk menjadi bagian dari pergaulan dunia tanpa kehilangan tercerabut dari akar-akar budaya kita sendiri. Itu kuncinya. Oke. Terima kasih Kang Yudi atas pencerahannya pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah memberikan respon dan pertanyaan. Tidak semuanya bisa kita jawab karena waktunya juga terbatas, hanya 1 jam.
Besok kita kembali lagi di channel yang sama, di akun yang sama. Besok kita akan berbincang dengan Kiai Hussein Muhammad dari Cirebon. Temanya tentang adab menyikapi perbedaan. Terima kasih. Walafuminkum, semoga acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Kang Yudi ya. Oke, makasih. Selamat berbuka semua. Terima kasih, Kak.